الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى حضرة الشيخ سلطان الأولياء شيخنا عبد القادر الجيلاني ثم إلى حضرة الشيخ الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي ثم إلى حضرة الشيخ الحبيب علي بن حسين العطاس ثم إلى أبي المحبوب حضرة الشيخ الحاج محمد شافعي هدامي بن محمد صالح رائدي وأصولهم وفروعهم ومشايخهم ثم إلى جماع الأولياء الله وأسفياء الله والعلماء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواحهم خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب العالم العلامة الشيخ الشريف السيد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم ومشايخهم ثم إلى جميع الواقفين بهذا المسجد المرحوم حاجي أحمد موردي بتوي بن حاجي عبد الله ثم إلى المرحوم أبو حاجي سيدي عبد الله بن حاجي زين العابدين ثم إلى المرحوم حاجي عبد الله بن حاجي محمد نور ثم إلى المرحوم أبو حاجي ميمونة بنت حاجي عبد الرحيم ثم إلى المرحوم حاجي زين العابدين بن حاجي إسماعيل ثم إلى المرحوم أبو حاجي أرماني بنت حاجي جعاني أشيك ثم إلى المرحوم بابا حاجي أحمد خليزي أحمد موردي ثم إلى المرحوم حاجي إبراهيم عزيز حاجي أحمد موردي ثم إلى المرحوم أبو حاجي سيدي سلوى بنت حاجي عبد الله نور ثم إلى المرحوم أبو حاجي سيدي منيرة بنت حاجي عبد الله نور وصولهم وفروعهم يغفر لهم ذنوبهم ويعلي درجاتهم في الجنة ببركاتهم وببركة علومهم وبأسرارهم وبارك لنا يا الله وبارك حياتنا سهل كل أمورنا يسر لنا كل أمورنا يا الله في الدين والدنيا والآخرة وافتح لنا فتوح العارفين وافتح لنا فتوح العارفين وافتح علينا فتوحا ومنوح ببركة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر والوالدين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil muttassili ila al-imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qala wa iyyaka an taksira qalba muslimin bi raddi sani'atihi alaihi. Wa iyyaka, dan takutlah engkau, waspadalah engkau, jauhilah olehmu gitu. Antaksira, bahwa engkau patahkan qalba muslimin, akan hatinya orang Islam. Jadi takutlah engkau bahwa engkau itu mematahkan hatinya orang Islam. Dengan apa? Biraddi sani'atihi, dengan menolak pemberian darinya, alaihi, atasnya, ya. Jadi hati-hati, waspada, jangan sampai engkau itu mematahkan hati orang Islam dengan menolak pemberian darinya, ya. Jadi
ada kalanya nolak pemberian orang tuh bikin orang sakit hati gitu ya, bikin orang patah hati, jangan ditolak. Berarti kalau orang kasih terima gitu ya, kalau orang Islam kasih terima, jangan tolak. Sebab menolak pemberian orang Islam ada kalanya bisa mematahkan hati gitu ya. Wa anta alama annal wasila ilaika ala yadaihi innama huwa minallahi haqiqatan. Wa innama huwa wasitatun musakharun makhurun gitu ya. Wa anta alama, dan agar kau ketahui, annal wasila, bahwa yang sampai ilaika kepadamu itu, ala yadaihi, atas kedua tangan orang yang memberikan itu, innama, hanya saja, huwa minallahi, adalah datangnya dari Allah, hakikatan, hakikatnya. Jadi yang datang ke kita itu yang orang kasih lewat dua tangan itu kasih ke kita, kasih ke kita ya. Itu al-wasil itu maknanya yang sampai, hadiahnya itu ya, pemberiannya. Innama huwa minallah, hakikatan, hanya saja itu tuh datang pemberian dari Allah secara hakikat. Apakah engkau mau tolak pemberian dari Allah gitu, walaupun datangnya dari kedua tangan orang tersebut, tapi hakikatnya datang dari Allah pemberian begitu. Wa innama, dan hanya saja, huwa, pemberian tersebut, wasitatun ya, hanya diwasilahkan, musakharun, telah ditundukkan, makhurun, dan dipaksa gitu ya. Allah jadikan atas dua tangan orang tersebut sebagai wasilahnya, sebagai perantaranya. Hakikatnya Allah yang kasih ya, lewat kedua tangan orang tersebut. Musakharun, yang sudah Allah tundukkan. Kalau Allah nggak tundukkan hati seseorang, orang nggak bakal ngasih sama kita. Kenapa? Sebab karena namanya manusia itu daripada sifat dasarnya bakhil. Manusia itu punya sifat dasar bakhil. Apa bakhil? Pada mulanya gitu. Siapa? Ya semuanya. Cuma nanti perkaranya ada bukhlun muta'un, ada bukhlun ghairu muta'in, ada bakhil yang diikutin, ada bakhil yang tidak diikutin. Kalau umpama rasa bakhil yang ada dalam hati itu diikutin sama kita, diturutin, udah jangan, mau ngapain ngasih, banyakan juga dia duitnya, iya juga sih emang, nah, gitu. Akhirnya diikutin, maka bakhil yang diikutin akan menjerumuskan dia ke dalam kebinasaan. Kalau bukhlun ghairu muta'in, rasa bakhil, pelit yang ada di dalam diri tidak diikutin. Kata bakhil mau ngapain ngasih, banyakan juga dia duitnya. Umpama, namanya ngasih sih nggak lihat banyak dikit duit, ngasih aja, gitu. Nggak diikutin sama dia. Maka orang yang tidak ngikutin bakhilnya, selamatlah dia. Jadi kalau bakhil diikutin, binasa, celaka. Bakhil yang ditolak, yang tidak diikutin, menyelamatkan dia, gitu. Makanya nanti ada orang ngasih sama kita, itu hakikatnya dari Allah. Adapun orang tersebut adalah sebagai perantara, musakhorun, yang sudah ditundukkan hatinya sama Allah Ta'ala, wa makhurun, dan telah dipaksa, udah dipaksa gitu. Kita tinggal terima aja, udah tinggal terima. Karena hakikatnya pemberian datang dari Allah Ta'ala. Wa qala Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam, man atahu syai'un min ghairi mas'alatin walas istishrafi nafsin, ya, istishrafi nafsin gitu, faradduhu fa innama yarudduhu 'ala Allah. Wa fi raddi
afatun 'azimatun. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man atahu syai'un min ghairi mas'alatin, siapa orang yang datang kepadanya sesuatu min ghairi mas'alatin, dari tanpa dia meminta-minta, dia bukan minta, atau datang sesuatu tuh pemberian orang kepada dia, gitu ya. Wala istishrafi nafsin, dan tanpa mencirikan diri. Mana mencirikan diri ini ngarep-ngarepin orang, umpama dia tahu ada orang banyak duitnya, dia pengen betul tuh dikasih duit sama itu orang gitu, itu namanya mencirikan diri gitu. Dia nggak begitu, dia nggak pakai minta, dia nggak mencirikan diri, nggak, artinya apa? Nggak minta-minta dari orang, nggak ngarep-ngarep dari orang gitu. Tahu-tahu datang sesuatu kepada dia, pemberian datang tuh. Faraduhu, maka dia menolaknya, ditolak tuh. Dia nggak minta, ya dia nggak pengen, tahu-tahu datang pemberian dia tolak, gitu. Fa innama yarudduhu 'ala Allahi, maka hanya saja sungguhnya orang tersebut menolak ya atas pemberian Allah Ta'ala. Sama juga kayak begitu. Kenapa gitu pusing nolak pemberian Allah Ta'ala? Karena dia nggak pengen, dia nggak minta, gitu. Lain urusan dia minta sama orang, bagi dong duitnya, nyobain dong rezeki ente, ya gitu ya. Rasanya belum pernah makan duit enak gitu, tuh minta, namanya ngarep-ngarep, mencirikan ya. Kalau kayak gitu lain perkara ya. Ini nggak pakai minta, atau datang pemberian dari orang ditolak, maka hadisnya orang tersebut menolak pemberian Allah Ta'ala. Jangan, kalau yang kasih mah jangan ditolak ya, jangan ditolak. Wa fir raddi afatun 'azimatun, ya, dan adalah di dalam penolakan itu afatun 'azimatun, ada bahaya yang besar. Di dalam penolakan itu ada bahaya yang besar ya, ada bahaya yang besar. Wahia, dan bahaya itu annal amata majbuluna ala ta'zimin man yaruddu silatahum alaihim, ya. Dan dia itu bahwasanya amah, al-amah makna amah itu umum ya, secara umum orang kebanyakan, orang awam kebanyakan gitu ya. Majbuluna ala ta'zimin, ala ta'zimi man yarudu silatahum, itu mereka tuh mewatakkan gitu ya, mentobiatkan atas besarnya keadaan kepada orang yang menolak gitu ya, man yarudu, menolak silatahum, akan pemberian mereka alaihim, atas mereka. Jadi ada kalanya orang itu bisa menganggap suatu perkara yang besar kepada orang yang nolak pemberian atasnya gitu ya. Ada kalanya itu dia, makanya dikata jangan sampai mematahkan hati, karena bisa jadi orang menolak pemberian itu mematahkan hati. Kenapa ditolak gitu, mentang-mentang dari saya, mentang-mentang begini doang, nah, gitu. Padahal kalau diterima nggak ada masalah, kan ditolak bakal timbul suatu masalah azim ya, yang besar, malah masalahnya besar. Pernah nggak kita ngasih tolak orang? Bagaimana perasaan kita kira-kira? Nah, gitu. Kan banyak pertanyaan, ada apa nih? Kenapa nggak mau? Apa dia nggak percaya sama duit saya? Ya, jangan dikira saya kerja haram lagi, nah, gitu ya. Nah, itu yang menjadikan ala ta'zim ya, menjadi suatu perkara yang besar. Jadi nggak kecil perkaranya, besar. Farubbama kanal hamilu li ba'din nusaki ala raddi ya, at-tadhahira bizuhdi hirsan minhu ala husulil manzilati indahum, ya. Farubbama, dan bisa saja barangkali itu
Kanal hamilu, bahwasanya orang yang menanggung li ba'din nusaki, bagi sebagian nusak, ya, orang-orang ahli ibadah. An-nusak makna obat, ya, orang ahli ibadah gitu. Al-radi, atas penolakan mereka itu. Kenapa sebabnya? At-tadhahira bizuhdi, karena mereka itu ingin menampakkan kezuhudan gitu. Ya, jadi sebagian orang-orang ahli ibadah gitu, ya, nusak atau obat ini, mereka kadang-kadang menolak pemberian orang tuh karena mereka tuh pengen menunjukkan tadahir gitu, ya, menunjukkan, menampakkan kezuhudan mereka. Ya, kalau orang menampakkan kezuhudan bagus gak kira-kira? Orang zuhud bagus gak? Bagus orang zuhud, tapi menampakkan kezuhudan dia kagak bagus deh. Ya, oh saya maaf, saya nggak perlu itu. Ngapa ngomong kayak gitu? Terima aja, orang kasih. Kalau dia nggak perlu, ya disimpan aja. Kalau nggak, sedekahin lagi yang boleh. Nggak usah lagi ngomong, nggak usah, jangan, saya nggak perlu. Seorang yang zuhud, buat apa kayak gitu? Ya, jangan zuhud jadi perilaku dirinya, tapi jangan ditampak-tampakkan dengan keadaan yang sesuatu yang dapat menjadikan dia ini orang tahu di zuhud. Tetap orang bakal patah gara-gara kayak gitu, ya. Tetap orang bakal patah karena sebab raddunya itu, penolakannya itu. Hirasan minhu ala husulil manzilati indahum, ya, apalagi tujuannya dia menampakkan kezuhudan. Hirsan, karena sangat kepengennya dia, hiris, ya, daripadanya ala husulil manzilati, atas hasilnya kedudukan dirinya, indahum, di sisi mereka manusia. Dia nolak pemberian orang cuman biar pengen, biar orang tahu kalau dia zuhud gitu, kebanyakan. Nggak usah, maaf dah, saya nggak butuh kayak gitu, biarkan diri saya kayak gini. Nggak bagus, sama agama dicela malah kayak gitu. Kenapa nggak terima aja? Kalau emang nanti dia nggak perlu, kan bisa disedekahin lagi sama orang, kayak gitu, ya. Jadi nggak mesti menunjukkan kedudukan dirinya sebagai orang yang zuhud di sisi manusia. Wa min hahuna kana ba'dul muhaqqiqina ya'khudhu min aidin nasi zahiran thumma yatasaddaqu bihi sirran, begitu, ya. Dikatakan, dan dari perihal kayak gini nih, gitu, ya, karena ba'dul muhaqqiqin adalah sebagian orang-orang muhakkik. Orang muhakkik ini orang yang mentahkik, gitu, ya, daripada dalil kebenaran gitu, dicari dalil yang benar tuh, orang muhakkikin namanya. Apa yang mereka kerjakan? Ya'khudhu min aidin nasi zahiran, tetap tuh mereka ambil dari tangan-tangan manusia secara zahirnya, ambil aja dulu. Orang kasih secara zahir, ambil aja, terima dulu, gitu, terima, begitu. Nggak ditolak sama dia, nggak ditolak, ambil. Thumma yatasaddaqu bihi sirran, kemudian baru dia sedekahkan, ya, apa yang diterima dari orang itu secara sir. Apa sir? Rahasia, sembunyi-sembunyi. Nggak usah tolak mentah-mentah. Biar apa ya? Biar orang bilang zuhud, biar orang bilang ente bagus, jadi nggak bagus nanti. Ambil saja secara zahir, terima kasih banyak, ya, biar kata umpama kita nggak perlu, kita nggak butuh, ambil saja, nanti baru di belakangnya kita sedekahkan secara sir, secara sembunyi-sembunyi. Itu cara yang bagus, begitu. Terima, jadi orang kasih terima, ya, orang kasih terima, jangan ditolak. Kalau ditolak nanti hati orang bakal patah, ya, hati orang bakal patah. Jangan patahin hati orang, terima aja udah, ya, terima. Ntar sedekahin lagi, gitu. Kalau bisa, kalau emang dia pengen nolong orang, dia nggak butuh harta orang, katakanlah ada orang banyak duitnya kaya, yang ngasih dia tahu orang yang tingkat ekonomi ada di bawah dia, terima aja dulu, terima. Kalau bisa tambahin lagi dari kantongnya dia, kasih lagi, hadiahin buat dia, bisa begitu? Bisa nggak begitu? Bisa, jangan nolak.
Kalau nolak ini matain orang, terima ya. Ini terima ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan berkah gitu. Anjir pengen ngasih hadiah mainnya nih ya, terima lagi deh. Ya, gitu, terima dulu, jangan tolak. Kalau main tolak mentah-mentah nanti hati orang patah. Ya, hati orang patah, minder jadi orang deh. Terima dulu. Kalau pun dia mau kasih hadiah lagi ya nanti di belakangan ya, belakangan. Kecuali umpama ya ada hal-hal yang menjadikan dia mesti nolak gitu ya. Ada hal-hal yang menjadikan dia mesti nolak, nggak semuanya dia mesti terima gitu. Contoh, dia tahu ada orang kerjanya rampok gitu, kerjanya malak, dia mau kasih kita gitu ya, tolak boleh. Kenapa? Bukan antara kita nolak rezeki, bukan, buat kasih efek jerak sama dia, biar dia sadar diri kalau dia salah. Orang nggak mesti terima kerjaan dia semuanya, orang-orang yang zalim gitu ya, jangan ya, jangan. Wa qad yajibu raddu fi masaila wa qad yundabu minha ya ayyuhmala ilaika ma ta'lamu aw tadhunnu bi alamatin annahu haramun gitu. Wa qad yajibu, dan terkadang menolak itu fi masaila, pada masalah-masalah tertentu. Wa qad yundabu, dan terkadang justru disunahkan minha, daripadanya ya, daripada menolak pemberian gitu. Bisa jadi wajib kita nolak pemberian orang, nanti ada kalanya sunnah juga nolak pemberian orang gitu ya. Tapi itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan masailah ya, fi masail, pada masalah-masalah tertentu itu nanti kita ada kalanya wajib menolak pemberian orang, bahkan disunahkan untuk menolaknya. Ayyuhmala ilaika, bahwa dibawa kepadamu gitu ya, mata alamu, pada perkara yang kamu ketahui, atau tadhunnu, atau kamu sangka, kamu duga perkara tersebut bi alamatin, dengan suatu tanda, annahu haramun, bahwasanya yang dibawa itu adalah benda yang haram, barang haram. Kita tahu nih ada orang bawain sama kita, nih ada hadiah nih buat ente nih ya, mudah-mudahan ente suka nih. Apa emang? Nih whisky terbaik gitu. Ini kan barang gak bagus ya, tolak, nggak usah ya, mohon maaf saya nggak terima yang kayak begitu, saya nggak pakai yang kayak gitu ya, buat simpan aja, saya nggak nyimpan yang kayak begitu, gituin aja biar dia tahu kalau dia salah gitu. Bu, terima kasih banyak, ente memang teman yang baik, jazakallah khairan katsiran. Bukan tempatnya kayak begitu ya, bukan tempatnya ya. Pada masalah-masalah tertentu kita mesti nolak ya, atau benda-benda barang-barang yang haram. Ya, mata saya ada nih dempet. Autohmala ilaika, atau dibawa kepadamu ya, shadaqatun wajibatun, suatu sedekah yang wajib, ala dhanni, atas sangkaan, annaka, bahwasanya dirimu tuh min ahliha, daripada ahli daripada sedekah wajib itu. Wa anta lasta kadzalika, sedangkan engkau tuh bukan termasuk yang demikian itu. Umpama ada di bawah sedekah wajib. Apa sedekah wajib? Zakat. Ada orang buat zakat, mau kita barang zakat tuh ya, buat barang zakat. Terus orang yang bawa tuh dia kira kita ini bagian dari mustahik, dari ahli zakat itu, ahli yang terima zakat, mustahik kita ya. Ini orang kayaknya perlu nih kita bantu, kata dia gitu ya, dikanderin kita nih barang zakat sama dia ya.
Wa anta lasta kadzalika, sedangkan engkau itu bukan bagian yang demikian gitu. Orang fikir kita orang fakir, orang miskin, kasih zakat kita, sedangkan yang tukaran diri kita kan kita. Ya, kita ini bukan bagian dari asnaf yang ada. Kecuali umpama di bagian daripada guru ngaji. Kalau guru ngaji masih masuk bagian asnaf, bisa dikategorikan gitu. Dia bukan kurang kaya, mobilnya mewah-mewah, rumahnya gede, banyak lagi rumahnya gitu ya. Utangnya nggak ada, keperluan hajat ekonomi mencukupin dengan harta yang dia punya. Orang anterin barang zakat sama dia, apa beras, zakat fitrahnya atau zakat mal berupa uangnya, tolak boleh, maafin, saya bukan termasuk orang yang berhak kayaknya gitu ya, kasih yang lain aja. Atau boleh nolak gitu, sunnah kita nolak gitu ya. Jangan kita malah cuman segini ini nggak ada lagi, jangan gitu. Kita orang yang cukup, nggak mesti tolak, nggak mesti terima, sunnah tolak kita ya. Kalau kita memang merasa bukan bagian dari asnaf itu, dari orang yang perlu kepada menerima zakat itu, jangan gitu ya. Boleh kita tolak, boleh gitu. Mohon maaf, saya nggak terima ini ya gitu ya. Alhamdulillah sekarang berkecukupan, biar kasih yang lain aja dah, begitu boleh tolak. Atau umpama minasadah ya, dari kalangan alawiyin tuh ya, para habaib, habib-habib itu kan mereka nggak terima zakat karena zakat itu dianggap kotoran gitu ya, nggak terima zakat begitu. Boleh mereka tolak, mohon maaf, aneh zuriat nggak boleh terima, nah, gitu, biar kasih yang lain saja, nah, gitu ya. Artinya boleh ditolak, bahkan sunnah ditolak pada saat yang datang kepada kita itu sedekah yang wajib atau zakat. Sedangkan kita ini termasuk orang yang bukan termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat, tolak ya, tolak. Jangan malah kebetulan nih ya, gitu, rezeki anak soleh, ada jatah orang yang mesti dapat bukan kita, umpama gitu ya. Tapi kalau memang kita termasuk orang yang berhak ya silahkan saja terima. Wa minha ayakunal musdi ilaika zaliman musiran ala dhulmi ya. Wa tahsya idza qabilta ma'rufahu anna qalbaka yamilu ilaihi wa tudahinuhu fid dini. Dan setengah daripadanya termasuk perkara yang engkau itu mesti menolaknya gitu ya, pemberian itu adalah ayakunal musdi, bahwa ada orang yang memberi gitu ya, ilaika kepada dirimu tuh zaliman, orang zalim. Kita orang zalim nih, zalimnya musiran, zalim yang terus-terusan gitu. Jadi emang kita tahu dia orang zalim ya, kita tahu dia orang zalim yang suka nyusahin orang banyak gitu ya, alasan nolong tapi nyusahin, zalim namanya itu ya. Zalim kan wada'u syai'in fi ghairi mahalli, menempatkan sesuatu yang bukan di tempatnya, itu orang zalim namanya. Kita tahu dia orang zalim nih, dia kasih kita ya akan kebaikannya ya, dia kasih kita akan kebaikan dia. Ala zulmi, atas kezalimannya. Wa tahsya, dan engkau takut, idza qabilta, apabila engkau terima ma'rufahu, akan kebaikan dia itu, anna qalbaka yamilu ilaihi, bahwa hatimu tuh nanti akan menjadi cenderung kepadanya. Kita tahu ini orang zalim nih, cuma dia baik betul sama kita, baik betul gitu ya, nggak boleh ngelihat kita buahnya masih duit aja sama kita. Ada orang gitu, ada kalinya dia orangnya baik sama kita cenderung, cuman kita tahu kerjaannya zalim, banyak orang susah gara-gara dia. Kita khawatir, ya Allah, kalau saya terima pemberian dia terus, saya takut hati saya bakal jadi cenderung sama dia. Tahu nggak cenderung? Bakal nyondong, bakal demen, karena hati manusia itu ya, dia cenderung kepada siapa orang yang nyenengin dia gitu. Itu hati manusia itu bakal cenderung kepada siapa orang yang nyenengin dia. Kita punya kawan dua, yang satu senengannya ngajak kita makan mulu, yang satu lagi kerjaannya
ngintilin kita makan. Kira-kira yang kita senang di hati yang mana? Yang ngajak makan mulu gitu, yang neraktir mulu. Khawatir, kita tahu tuh orang yang sering neraktir kita, yang sering ngajak makan kita orang zalim. Ya, orang zalim, yang orang lain jadi susah gara-gara dia, tapi sama kita baik. Sekarang pertanyaannya gini, sedangkan hati manusia itu cenderung cinta kepada orang yang baik. Itu yang baik, kita orang zalim. Sekarang kita cinta sama orang zalim, bagus nggak kira-kira? Begitu. Kita tahu dah ada dia, kerjaannya nggak bagus, tapi demen bagi kita duit. Kita samperin, kasih duit. Besok dia samperin lagi, kasih duit lagi. Demen hati lama-lama. Apakah kita ridho kalau hati kita sampai cinta kepada orang yang zalim itu? Nggak ridho saya. Kalau emang nggak ridho, maka jauhin, tolak, kemudian tolak, maafin, terima kasih. Gitu, terima kasih. Gampang nggak kira-kira nolak yang kayak gitu tuh? Tebal lagi ngasihnya, sekali ngasih tebal. Aduh, doain dulu ya Allah, mudah-mudahan Kau berikan dia tobat. Gitu. Jadi nanti kalau nerimanya enak kita. Khawatir, bukan apa khawatir. Nanti hati kita cenderung sama dia, gitu ya. Au tudahinuhu fid dini, atau jadi mudahana ya dalam urusan agamanya. Mudahana tuh tarku dini li ajli dunia, gitu ya, meninggalkan agama karena perkara dunia. Khawatir gitu nanti. Namanya kumpul sama orang zalim, cenderung hati sama orang zalim, nanti sama agama ngentengin. Begitu. Yang penting dunia dapat banyakan, begitu. Repot nanti. Mudahana, takut timbul gitu. Makanya ditolak saja pemberiannya, tolak saja ya, tolak saja. Jadi kalau ngumpul orang-orang yang ngentengin agama gitu, mementingkan dunia, datang sembahyang waktu sholat gitu, ayo sholat lihat, baru juga azan, ntar makan dulu dah, begini dulu dah, akhirnya gak sholat gitu. Kita yang ikut media ikutan gak sholat ininya sekali, besok yang kedua lagi, begitu lagi, lama-lama jadi kebiasaan. Namanya mudahana, ngentengin agama karena perkara dunia, itu mudahana. Mau hati-hati. Siapa yang kayak begitu? Orang zalim. Orang adil sih nggak begitu, ya. Masih tadi ya, naik atas gitu ya. Wa minha ayyakunal musdi ilaika zaliman musirran ala dzalimi. Situ ya, wa minha wallahu a'lam bishawab.